bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Kalau kami boleh bertahan siapapun kami Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau menghargai kebaikan anugerah Tuhan dengan duduk diam mendengar apa saran Tuhan dan nasihat Tuhan dalam hidup kami. Supaya ketika kami masuk di dalam ujian-ujian dan pencobaan, kami tidak kalah, tapi kami memenangkan persoalan itu. Bersama Tuhan kami ada kekuatan baru dan semangat yang baru. Tuhan memberkati gereja ini, memberkati pelayanan Gembala Sidang Pendeta Ferry dan keluarga dan rekan-rekan pelayan dan semua jemaat di sini. Kami siap untuk ditegur, dibentuk, diajar oleh firman Tuhan. Karena kami tahu Alkitab adalah otoritas tertinggi bagi kami orang percaya. Dan firman Tuhan adalah makanan hidup kami, sehingga kami butuh kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami supaya kami belajar untuk merendahkan hati kami, untuk menerima kebenarannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan Roh Kudus pimpin kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat sore. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang Tuhan berikan pada saya, yang saya sudah share, dan mungkin Bapak Ibu sudah mendengar tema itu, sudah melihat judulnya Hendaklah Engkau Setia Sampai Mati. Dan saya secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan Pak Ferry dan Ibu, dan selamat juga saudara yang hari ini bisa mengatasi berbagai macam pergumulan dan tantangan. Dan banyak hal yang kita hadapi, tapi kami percaya, saya percaya ada kata kunci pada hari ini yang akan menjawab, menolong saudara. Kata kunci itu adalah kesetiaan. Setia. Di mana-mana manusia hidup membutuhkan kesetiaan. Amin. Apalagi gereja lebih harus menunjukkan kesetiaan. Kesetiaan adalah karakter orang Kristen, karakter orang percaya adalah setia dalam segala hal. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, kesetiaan tidak lepas dalam kehidupan orang percaya. Nah, hari ini kita belajar dari Wahyu 2, dari Jemaat Smyrna ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Tapi kita baca ayat 10, nanti beberapa ayat kita baca bersama-sama. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Wahyu 2 ayat 10. Semangat Bapak Ibu, amin. Amin. Kita mau diberkati Tuhan nih. Amin. Kalau orang mau diberkati Tuhan, wajahnya, hatinya semangat. Istri saya kemarin kemo, tapi tidak ada akses dampak-dampak yang lain. Saya bilang kata kuncinya adalah hati yang gembira adalah obat. Garis bawah obat yang manjur. Ya, jadi gembira dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Wahyu 2 ayat 10 demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau lihat. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari tengah ke dalam penjara supaya kamu tujuh hari dan kamu akan boleh sesama selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Silakan duduk. Yang berbahagia saudara yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini ucapan Yesus secara langsung yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Kalimat ini disampaikan kepada 7 gereja. 7 gereja Bapak Ibu. 7 anggota, 7 pemimpin jemaat, 7 orang, bentuk orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk kali ini saya akan bahas tentang Jemaat Smyrna. Tema kita, pokok daripada inti daripada Jemaat Smyrna adalah hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, setia sampai mati. Berarti kita harus waspada, jangan sampai setia kita di tengah jalan, setia kita di awal, tapi sampai maut memisahkan kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Siapapun saudara dan saya, sekalipun saya sebagai pendeta, gembala sidang, saya harus tetap setia. Saudara-saudara, ada 7 gereja yang disampaikan oleh Yesus kepada Yohanes, dan Yohanes sampaikan kepada orang-orang Kristen secara mendunia, termasuk saudara hari ini. Karena firman Tuhan itu berlaku dari awal sampai akhir dan sampai sekarang, sampai selama-lamanya.
7 gereja itu, yang pertama adalah gereja Efesus, yang kedua gereja Smyrna. Dari 7 gereja, ada 2 gereja yang tidak dikritik, ada 2 gereja yang tidak dikecam. Tapi bukan berarti gereja itu tidak pernah menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Saudara percaya ini ucapan Yesus? Katakan amin. Ya, saudara-saudara, ada 7 gereja. Dari 7 gereja, 2 gereja yang tidak dikritik oleh Tuhan, 2 gereja yang disayang, yang dihargai oleh Tuhan. Yang pertama gereja Smyrna, yang kedua gereja Philadelphia. Tapi ada juga gereja yang dikritik oleh Tuhan. Ya, orang Kristen tidak anti jumlah jemaat besar, tapi orang besar, jemaat besar kehilangan kasih mula-mula dikritik oleh Tuhan. Efesus itu gerejanya sangat besar, dahsyat luar biasa. Karena mengandalkan popularitas, kehidupan kerohanian mereka berkurang, Yesus sudah tidak lagi menjadi tempat yang paling utama. Karena itu dikritik. Ada 3 gereja yang dikritik oleh Tuhan: Pergamus, Tiatira, Sardis, ditambah dengan Philadelphia. Ada gereja yang kompromi dengan kuasa kegelapan, dikritik oleh Tuhan. Ada gereja yang mengandalkan ekonomi, keadaan dunia, kondisi hidup, tetapi melupakan Tuhan, mengabaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang gereja yang tidak dikritik oleh Tuhan. Namanya gereja Smyrna. Smyrna itu dari kata mur. Mur itu artinya pahit. Jadi bukan berarti gereja Smyrna, bukan berarti saudara dan saya ini diberkati oleh Tuhan tapi tidak melewati gelombang kehidupan yang kita hadapi. Kita menghadapi tantangan, kita menghadapi ujian, tapi saudara-saudara tetap setia. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tetap setia? Saudara, hidup ini, ending ini pasti semua akan mengalami kematian. Tapi berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Dia akan memperoleh mahkota kehidupan dan dia memperoleh kehidupan sorga bersama Tuhan yang kekal. Hendaklah engkau setia. Saudara-saudara, namanya Smyrna. Setia tapi mengalami kepahitan, mengalami aniaya, mengalami fitnah, mengalami kecideraan, mengalami duka karena difitnah oleh 10 kaisar Romawi yang sangat jahat. Saudara-saudara, di sini dikatakan Smyrna. Smyrna itu tadi saya katakan adalah mur. Mur itu artinya pahit. Tapi mur yang pahit itu membuat orang pada waktu zaman itu mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan di balik mur itu pahit, ada kata mur yang lain, yaitu wangi. Menjadi parfum wanita yang sangat berharga pada waktu itu. Jadi dari satu sisi mengalami pahit, mengalami goncang, bukan kepahitan ya Bapak Ibu. Pahit mengalami situasi kondisi yang berat, ekonomi yang berat. Mereka difitnah, mereka dibully, kalau sekarang diintoleransi, dipersekusi. Mereka dihajar. Lalu di situ dalam ayat yang ke-10, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ada kata 10 hari, kesusahan 10 hari. Kesusahan itu kan tidak mungkin 10 hari, ibu hamil aja 9 bulan. Kesusahan tidak mungkin 10 hari. Maksudnya 10 hari di sini adalah 10 kaisar Roma yang jahat. Bapak Ibu kenalkan Kaisar Nero dengan Kaisar Domitianus. Ini ada 10 kaisar. 10 kaisar ini memberlakukan sistem yang jahat, lalu mengajak orang Kristen di Roma untuk tidak percaya Tuhan, tapi harus percaya kepada kaisar. Kalau tidak percaya kepada kaisar, mereka dibakar, mereka dibully, mereka dipersekusi, mereka dihajar, difitnah, dan segala macam. Oleh karena itu ayat 10 tadi di awal dikatakan, jangan takut. Ada kalimat itu Bapak Ibu ya. Jangan takut terhadap apa yang kamu derita. Pakai tanda seru Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi mereka mengalami penderitaan, pergumulan yang berat. Jadi orang Kristen yang setia sekalipun mengalami pergumulan dan tantangan yang berat. Sekarang begini Bapak Ibu, orang muda setia ketika pergumulan sedikit. Orang muda setia ketika persoalan itu hampir tidak ada. Tapi kenyataannya hidup ini orang itu ada persoalan. Ada aja persoalan pergumulan yang ada. Nah saudara-saudara, ini yang dihadapi oleh jemaat Smyrna adalah pergumulan yang cukup berat. Di situ dikatakan mereka akan mengalami kesusahan 10 hari. Perhatikan ayat yang ke-9. Buka slide ayat yang ke-9.
ayat yang ke-9. Aku tahu, perhatikan ayat 9 aja Pak. Ayat 9 di situ dikatakan, Yesus katakan kepada jemaat Smyrna, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi Yesus tahu kesusahan dan kemiskinan. Tidak ada pergumulan kita yang kita hadapi tidak diketahui oleh Tuhan. Semua diketahui oleh Tuhan. Amin. Aku tahu pergumulan dan kesusahanmu. Tapi namun engkau kaya. Yesus bicaranya ini kan tidak salah ya Bapak Ibu. Yesus bicara benar. Biasanya orang kalau susah miskin, ujung-ujungnya menderita, melarat, mengalami gangguan apa dan seterusnya. Ini Yesus katakan, I know, saya tahu engkau susah, engkau miskin, namun engkau kaya. 2 kali kata susah diungkapkan lewat jemaat Smyrna. Yang pertama ayat 9, yang kedua ayat 10. Aku tahu engkau mengalami kesusahan selama 10 hari. 2 kali diungkapkan selama 10 hari. Kesusahan 10 hari. Yang pertama ayat 9, aku tahu engkau susah dan miskin. Jadi saudara-saudara, orang Kristen tidak perlu takut dengan kehidupan ekonomi. Orang Kristen tidak perlu takut dengan penderitaan. Orang Kristen tidak perlu takut dengan pergumulan. Kenapa? Bagi orang yang percaya, bagi orang yang tinggal di dalam Tuhan, bagi orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan memberikan jaminan kepada saudara dan saya, diberikan kekuatan dan jalan keluar. Lalu ada seterusnya saudara, namun engkau kaya. Kaya apa? Orang miskin ini kan identik miskin. Nah, kenapa Yesus bilang kaya? Kaya di sini artinya wibawa, Bapak Ibu. Kaya di sini artinya wibawa. Jadi wibawa orang Kristen tidak terletak kepada kondisi sehat, tidak terletak pada kondisi ekonomi. Tidak selamanya kita sehat. Kita tidak cari penyakit. Tapi pergumulan itu akan tiba, akan datang mengganggu saudara dan saya. Tapi kata Tuhan, namun engkau kaya. Kaya di sini adalah, tadi saya katakan, wibawa. Berwibawa. Seperti Pak Pendeta Ferry tadi cerita saya, kondisi kesehatan. Tapi masih bisa melayani, itu berwibawa di dalam Tuhan. Tadi ada kesaksian pergumulan keluarga dan segalanya, masalah rumah dan seterusnya. Tapi masih bisa bertahan kepada Tuhan. Masih tetap setia kepada Tuhan. Itu berwibawa. Nah, saudara-saudara, orang yang bertahan di akhir zaman adalah orang yang berwibawa. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Menurut ucapan Yesus, saya percaya orang yang berwibawa, walaupun banyak kesusahan, walaupun banyak pergumulan, di tengah-tengah pembacaan ini ada nama yang tidak tercatat di Alkitab, tapi tercatat di sejarah gereja. Namanya Polikarpus. Pernah dengar? Bukan Polikarpus itu pilot Garuda, tapi Polikarpus, Bishop Rasul tahun 60, saudara-saudara, yang namanya Polikarpus, dia sudah ikut Tuhan 68 tahun. 68 tahun dia setia. Kita berpikir kalau orang setia, jauhlah daripadaku kemiskinan, jauhlah daripadaku kesakitan. Tapi kenyataannya kita mengalami sakit, ada satu waktu kita mengalami rugi. Tapi yang penting di sini kata kuncinya adalah setia. Setianya sampai mati. Nah saudara, ada tokoh gereja namanya Polikarpus. Satu ketika Kaisar Roma mendengar, namanya Nero, mendengar ada orang Kristen yang setia dipanggil, lalu ditaruh di lapangan besar, dilepaskan binatang-binatang buas untuk dimakan. Sebelum dilepaskan binatang buas, Kaisar Nero di tribun, dia berkata dengan suara keras kepada orang Kristen yang setia namanya Polikarpus. Pertanyaannya, masih nggak engkau setia kepada Kristus? Kalau kau setia kepada Kaisar Roma, kau dibebaskan, kau diberikan harta, diberikan pangkat, diberikan jabatan. Saudara-saudara, lalu Polikarpus berkata, tidak, saya tetap ikut Kristus sampai mati kapanpun. Saudara, ketika mau dibakar, ditaruh di lapangan, lalu binatang buas dilepaskan untuk makan dia, saudara-saudara, Polikarpus ditanya sekali lagi, masihkah kau tetap setia kepada Kristus? Kalau pertanyaan itu diberikan kepada saya dan saudara, masih tetap nggak kita setia kepada Tuhan? Masih tetap nggak kita setia pada Tuhan? Lalu saudara-saudara, Polikarpus berkata kepada Kaisar Nero, perkataannya begini saudara, dengarkan terjemahan bebasnya. Aku sudah ikut Yesus selama 86 tahun. Tidak pernah aku
aku melihat Yesus meninggalkan aku. Sekarang aku dibakar dan dimakan oleh binatang buas. Ini ada dalam sejarah gereja. Lalu hari ini aku disuruh untuk memutuskan tinggalkan Yesus. Tidak apa-apa. Sekalipun tubuhku dicabik-cabik, aku mati dibakar, tapi aku tetap setia kepada Tuhan. Karena aku tahu setelah aku mati, aku memperoleh kehidupan yang kekal. Mati nggak Polikarpus ini? Rasul terbesar, bishop terbesar, pemimpin gereja uskup Katolik terbesar, hamba Tuhan terbesar. Mati nggak? Mati, dimakan. Tapi kematiannya tidak membuat dia mengkhianati Tuhan. Inilah kesetiaan kepada kita. Saudara, hari-hari sekarang rasanya kita sulit untuk setia. Setia baca Alkitab, setia bergereja, setia melayani. Ada persoalan sedikit kita kadang-kadang mundur, kadang-kadang kita jauh daripada Tuhan. Saudara, iman kita tidak boleh ditentukan oleh kondisi yang ada di sekitar kita. Iman kita harus ditentukan sejauh mana hubungan pribadi kita dengan Yesus. Amin. Karena tadi saya katakan ini gereja yang tidak dikritik. Tapi gereja yang tidak dikritik ini namanya Smyrna. Nama ini menunjukkan, tadi saya katakan, menunjukkan masalah parfum yang mahal harganya. Artinya, kalau kita setia di hadapan Tuhan, kita berharga, sangat berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya adalah orang yang setia. Saudara, tidak main-main, saudara. Kesetiaan itu Yesus pertaruhkan dengan dua hal. Ayat 10b dan ayat 11b. Mari kita perhatikan ayat 10b. Aku akan mengaruniakan, ayat 10b, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Semua orang yang mengalami goncangan hidup, dalam tekanan hidup, tapi tetap setia, tetap saja setia kepada Tuhan, itu akan mendapatkan mahkota kehidupan. Semua orang dapat mahkota kehidupan. Namanya terdaftar di dalam buku kehidupan, dan dia akan memperoleh keselamatan, dia memperoleh kehidupan yang kekal. Jauh mana, saudara-saudara? Kehidupan kekal, keselamatan, atau daripada cuma ekonomi dan popularitas sesaat, sakit sesaat. Sakit kita ini cuma sesaat, kondisi rugi kita cuma sesaat. Tetapi kehidupan yang kekal itu kekal sepanjang masa, setia sampai mati. Saudara pernah dengar satu pahlawan Indonesia yang ditembak mati oleh Belanda, namanya Robert Walter Monginsidi, sampai dibikin film oleh Roy Martin, setia sampai mati. Di buku sejarah, di situ sebelum ditembak oleh Belanda, Robert Walter Monginsidi berkata begini kepada wartawan, tolong tulis wartawan, hari ini aku ditembak, tapi jiwaku tetap merdeka di dalam Kristus. Lalu dia nasihati kepada generasi Indonesia, dia bilang apa? Kalau kamu jatuh satu kali, ini Robert Walter Monginsidi yang mengatakan, kalau kamu jatuh satu kali, kamu bangkit dua kali. Kalau kamu jatuh dua kali, bangkit tiga kali. Kalau kamu jatuh sampai 9 kali, sekalipun engkau tidak bisa berdiri, setidak-tidaknya engkau berduduk dan menatap ke depan melihat, pertahankan kemerdekaan dan pertahankan apa yang ada di dalam Alkitab. Jam 5 subuh dia ditembak oleh pasukan Belanda. Sebelum dia ditembak, dia katakan apa? Aku merdeka di dalam Tuhan. Ini banyak sejarah yang tidak diketahui oleh generasi sekarang ini. Nah, saudara-saudara, setia sampai mati itu tidak main-main. Upahnya adalah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan bukan hanya kepada bishop yang namanya Polikarpus, bukan cuma kepada gembala atau pendeta Pak Ferry, ya, kepada saya. Itu ada 5 mahkota, saudara. Ada mahkota gembala, ada mahkota pelayan, ada mahkota orang baik, ada mahkota jemaat yang setia. Jemaat yang setia ada mahkotanya, Bapak Ibu. Ada mahkotanya, ada upahnya, ada hadiahnya yang besar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, kesetiaan itu upahnya yang kedua, ayat 11b. Mari kita baca bersama-sama. Barang siapa menang, ayat 11b. 3, 2, 1. Barang siapa menang, yang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Siapa yang bisa menghadiahkan hidup kekal di dalam surga? Kecuali Kristus. Karena itu siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Amin. Dia akan memperoleh kehidupan yang kekal, tidak akan mengalami kematian. Ini perkara yang luar biasa. Karena itu dari 7 gereja ini, Bapak Ibu,
nanti setelah selesai malam Bapak Ibu bisa baca kembali, ada 2 gereja yang tidak dikritik. Tadi saya katakan, Philadelphia dan gereja Smyrna. Yang dikritik habis-habisan ialah gereja Laodikia, merasa punya harta segala-galanya, punya waktu segala-galanya, tapi Tuhan muntahkan kepadanya. Tuhan jijik kepada orang sombong, Tuhan jijik kepada orang yang tinggi hati, dan disuruh bertobat, dan akhirnya mereka bertobat. Tapi saudara, pada sore hari ini saya mengatakan pada Bapak Ibu, mau nggak kita menjadi jemaat yang dihormati dan dihargai Tuhan? Amin. Mau kan kita dihargai oleh Tuhan? Mau kan kita menjadi jemaat yang dipuji-puji oleh Tuhan? Bukan jemaat yang kaya. Sekali lagi, kita tidak anti kekayaan, tapi bukan berarti kita anti kekayaan, tapi jemaat yang dihormati, dihargai Tuhan adalah jemaat yang tetap setia, tetap konsisten kepada Tuhan. Dunia tidak bisa beri kekekalan, Bapak Ibu. Jadi jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan kesetiaan. Yang pelayanan tetap pelayanan, yang aktif dalam hidup berjemaat, karena masing-masing ada mahkota. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kata setia ini adalah kata yang mahal hari-hari ini. Dalam kehidupan apapun yang tidak setia, pasti tidak akan memperoleh berkat. Rumah tangga yang tidak setia, pelayanan yang tidak setia, pegawai yang tidak setia, anggota gereja yang tidak setia. Karena itu saudara, saya sering katakan kepada jemaat, kalau bisa makan di sini, bayar di sini. Kalau bisa diberkati di sini, setia di sini. Karena Tuhan memberkati saudara dan saya. Ini yang dikatakan oleh Yesus, jemaat yang tidak dikecam. Jemaat yang lain, jemaat dikecam oleh Tuhan. Selain Laodikia, jemaat apa lagi Bapak Ibu? Jemaat yang dikecam, yang ditegur oleh Tuhan adalah jemaat Pergamus, bergaul dengan kuasa kegelapan. Walaupun beratnya persoalan hidup, ekonomi dan segala macam. Sebab tadi saya katakan di awal, orang mudah setia di tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk berjalan baik. Tapi orang sulit setia di tengah pergumulan yang sangat berat sekalipun. Kemarin 4 hari kemarin ketika istri saya di kemo 4,5 jam, saya katakan pada istri saya banyak dengar suara, nanti kalau di kemo akan terjadi A, B, C, D dan segala macamnya. Orang mau antri kemo sudah mukanya udah berubah-ubah. Saya bilang bukan istri saya gembala sidang, bukan karena istri saya pendeta, tapi karena ada Kristus di tengah-tengah kehidupan istri saya. Saya SMS, saya katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada istri saya. Dan berapa banyak jemaat, mahasiswa, dan teman hamba Tuhan bilang, apa yang terjadi setelah kemo? Biasanya katanya rambutnya rontok dan segala macam. Saya bilang jangan banyak dengar kata orang, jangan banyak dengar persoalan orang. Dengarkanlah firman Tuhan. Sekalipun engkau melewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Tuhan tolong istri saya dan dia memberikan kekuatan pada saya. Mirip dengan saya 3 tahun lalu ketika saya operasi batu ginjal. 4 kali saya operasi batu ginjal. Ada jemaat yang berani datang kepada saya, Pak Pendeta bisa juga kena penyakit ya. Pak Pendeta bisa juga kena operasi. Saya bilang, nggak apa-apa jemaat itu polos. Saya bilang, sebentar lagi kamu juga akan mengalami pergumulan. Bertahanlah sampai pada kesudahan ini. Tapi yang penting kesetiaan. Saya 4 kali dioperasi, 2 kali ditembak, padahal bukan penjahat, saudara. 2 kali kena goncangan magnet itu, lalu ditembak pakai alat komputer, dan batunya itu mirip batu kecil, jadi satu plastik, di sebelah satu plastik, di sebelah satu plastik. Dan begitu selesai, malamnya selesai saya langsung kuliner, besoknya saya masuk kantor. Justru yang tidak kena operasi batu ginjal terlambat datang ke kantor. Saya belajar untuk tepat datang ke kantor. Jadi saudara, rumusannya kita tidak mudah untuk kita setia di tengah situasi yang sangat berat. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan kan janji, aku tahu tadi ayat 9, Bapak Ibu udah baca, aku tahu jemaat di sini Tuhan berkata kepada saudara, khususnya saya, firman ini berlaku kepada setiap orang percaya. Aku tahu segala kesusahan dan miskin. Hari-hari ini kita mendengar miskin dan susah ini bagian akrab gitu loh.
akrab sekali, sampai kondisi politik dan segala macam, sampai menaker tega-teganya. Hari ini Tuhan beserta kita, tapi sampai di sini Tuhan menolong. Immanuel dan Ebenezer, korupsi 22 motor, 24 mobil dan segala macam, sampai diplesetin di mass media. Immanuel, Allah beserta kita. Ebenezer, sampai di sini engkau ditolong Tuhan. Saya bisa juga mengalami goncangan, tapi saya belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan itu jangan pada waktu dalam situasi enak. Tadi Pak Ferry cerita ke saya, kalau kuping medis ini dengarnya, wah ngeri juga Pak, kondisi kesehatan Bapak. Tapi Bapak masih bisa senyum, masih bisa pelayanan, masih bisa keluar daerah. Ini kesetiaan yang Tuhan berikan. Kenapa Pak Ferry dan saya dan semua orang percaya melihat ada dua perkara yang akan kita dapat. Mahkota kehidupan, yaitu keselamatan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan bilang, barang siapa yang mendengar, barang siapa yang bertelinga, barang siapa yang menang, lakukanlah segala sesuatu dengan baik. Karena itu tingkatkan kesetiaan kita. Saya percaya, Bapak Ibu, percaya nggak bahwa jemaat Smyrna ini tidak tiba-tiba setia, tapi ada tahapan untuk orang setia. Tidak tiba-tiba orang tetap percaya kepada Tuhan dan setia. Tapi ada perjalanan panjang. Nah, perjalanan panjang kita tidak diketahui sampai berapa tahun, sampai berapa kali kita menghadapi jatuh bangun. Tapi dalam kondisi jatuh bangun dan pergumulan kita berat, kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Amin. Kita tetap setia kepada Tuhan. Karena hendaklah engkau setia sampai mati. Saya waktu mempersiapkan tema ini, saya berpikir kata yang luar biasa, yang dahsyat ini, setia sampai mati. Sampai mati, berarti tuntutan. Berarti kalau tidak sampai mati, tidak memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tapi bisa nggak sampai mati? Kunci yang paling besar adalah serahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong segala perkara. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara, kita orang percaya tidak takut dengan persoalan. Karena Tuhan lebih besar daripada persoalan kita. Jadi menghadapi persoalan jangan dibesar-besarkan, saudara-saudara. Sakit cuma luka kecil, dibesarkan seperti operasi sudah tingkat 5, saudara-saudara. Biasa aja menghadapi pergumulan. Yang penting taat kepada Tuhan. Hari-hari ini saya juga menghadapi tantangan sebagai gembala sidang. Sama kita Pak, sebagai gembala sidang. Ngurus jemaat itu tidak semudah yang kita bayangkan. Lalu ngurus sekolah, masalah akreditasi dan segala macam. Pandangan saya bahwa kita belajar tetap setia saja. Sebab persoalan tidak lebih besar daripada kasih Tuhan. Kebaikan dan anugerah Tuhan tidak lebih besar daripada kebaikan Tuhan. Tetap setia. Walaupun pergumulan yang kita alami sangat berat, tapi Tuhan bilang apa? Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Saudara, hari ini firman disampaikan kepada saudara hari ini. Tetaplah saudara kaya. Kaya itu berwibawa. Bapak Ibu bisa tahu nggak orang yang berwibawa? Kita nggak bisa bohong ya. Ada orang kelihatannya miskin tapi berwibawa kayaknya orang kaya. Ada orang kaya kelihatannya berwibawa seperti orang biasa-biasa. Saudara, walaupun hidup kita biasa-biasa, hidup kondisi ekonomi kesehatan kita biasa-biasa, tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita mampu berwibawa. Sehingga orang lain melihat hidup kita, membaca bahwa kita ini surat Kristus yang terbuka. Sehingga orang lain bilang pada kita, ada apa dengan hidupmu? Kenapa kondisi sekarang kamu kok bisa bertahan sampai pada kesudahannya? Ditinggalkan suami, istri, dan anak, kondisi ekonomi sedang morat-marit, tapi masih bertahan. Kita bersaksi bahwa saya punya Tuhan, saya punya Kristus. Bapak Ibu, saya kalau keluar daerah, orang-orang sebut saya dua. Pertama anggota dewan dan pendeta. Sebut pendeta kalau naik pesawat, pesawatnya kena goncangan, masuk turbulensi. Baru mereka bilang, Bapak pendeta ya. Tapi kalau dalam keadaan baik-baik, Bapak anggota dewan. Saya bilang, kok bisa tahu saya pendeta? Jadi pada waktu naik pesawat, saya berdoa, saya baca firman Tuhan. Di samping saya orang tidak percaya, dibilang Bapak orang Kristen pertama, Bapak pendeta. Jadi pendeta atau orang Kristen, identik orang Kristen, itu inisialnya adalah
orang yang tidak terpengaruh dengan situasi yang ada. Amin. Ya, jangan karena situasi ekonomi sekarang, kondisi sekarang, kita pelit melangkah, pelit memberi perpuluhan dan segala macam. Saya bilang kepada jemaat, karena saya sebagai gembala sidang, tetap aja setia dalam praktek kehidupan saudara. Tuhan tidak akan jauh daripadamu. Hendaklah engkau setia. Yang setia bukan cuma penginjil, jemaat juga setia. Ibu-ibu, oma-oma, opa-opa, encim, engkau setia kita kepada Tuhan. Amin. Banyak cerita orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa karena dia setia. Karena ini Tuhan yang menuntut. Kalau Tuhan yang menuntut, Tuhan yang menjaga. Nah, wibawa di sini kata lainnya adalah elit. Bapak Ibu tahu elit? Bukan elit mewah ya, ekonomi sulit mepet sawah. Elit di sini adalah orang yang bisa bertahan dengan waktu uang yang pas-pas, dengan kondisi yang pas-pas, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan yang pas, tapi masih hidup dengan hati yang gembira bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya jadi pendeta sudah 26 tahun di kompleks. Masalahnya kompleks. Berapa kali saya disuruh tutup gereja saya. Pak, tutup Pak. Saya nggak lawan dia, saya cuma bilang, Tuhan mengasihi Bapak. Terakhir, saya dipanggil oleh 7 orang geng. Mereka bawa alat tajam, lalu mereka suruh saya, mulai minggu depan gereja Bapak ditutup. Kalau enggak, kami tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang datang dari luar akan mengeksekusi gereja Bapak. Saya lihat dia, waktu dia lihat saya, waktu dia bicara, dia enggak lihat saya Bapak Ibu. 45 menit saya lihat jam. Dia di dalam, gurunya, suhunya di dalam, 6 orang anggotanya bawa alat tajam di luar, lalu mereka suruh saya untuk tutup gereja. Sampai menit ke-45 saya lihat wajahnya, saya cari lihat wajahnya, dia tidak mau lihat, saya lihat wajahnya. Ketika dia lihat wajahnya Bapak Ibu, dia berkata apa kepada saya? Dia angkat kepalanya lalu dia katakan, mulai detik ini siapa yang ganggu gereja Bapak berhadapan dengan saya. Artinya saudara-saudara, kesetiaan itu buahnya besar Bapak Ibu. Nah, orang tidak mau mempertaruhkan setia, orang mau lebih mempertaruhkan biasa-biasa. Kita gereja pelayanan tidak main-main, betul nggak? Masuk gereja nggak sembarangan. Ini ada upah kesetiaan. Setia itu adalah bonus yang kita akan ambil pada waktu hari kita mengalami pencobaan, mengalami ujian. Karena itu Paulus bilang pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Tuhan yang setia dan adil akan memberikan jalan keluar kepada kita dengan segala persoalan pergumulan kita. Karena itu kita tetap setia kepada Tuhan. Mau nggak Bapak Ibu setia? Tetap setia ya kepada Tuhan ya, dalam kondisi apapun. Saya juga kondisi saya agak terbatas kesehatan. Tapi harusnya saya pulang hari ini, tapi saya besok pulang ke Pamulang. Tapi saya berkata kepada Tuhan, saya belajar pelayanan, belajar melayani Tuhan dalam kondisi yang tidak pas, kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan tetap menolong, tetap menjaga saya. Tuhan menjaga saudara, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kata kunci yang saudara bawa pulang hari ini adalah sampaikan kepada keluarga saudara, yuk kita hidup setia. Setia dalam segala hal, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjaga kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saya dengar ada tanya jawab. Kita berdoa dulu ya, mari Bapak Ibu berdoa. Bapak di dalam surga, kami mau hidup setia, tapi sebagai manusia pribadi kami tidak kuat untuk setia. Kami butuh kekuatan Roh Kudus. Kami butuh kekuatan Allah Tritunggal dalam hidup kami, supaya kami dapat menyenangkan hidup bersama dengan Tuhan. Sebentar ada diskusi, Roh Kudus tolong kami, berikan kami hikmat, supaya pertumbuhan rohani kami makin dewasa, rohani kami makin menjadi berkat untuk orang lain, dan kami menjadi gereja, menjadi jemaat yang tidak dikritik, tidak dikecam, tapi dihargai dan dihormati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adakah yang mau bertanya seputar apa yang sudah